Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita dapat berkumpul dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an, satu-satunya kalam Allah Subhanahu wa taala yang dijaga sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan ya kita vakum, bulan Ramadan kita berhenti dulu. Alhamdulillah sekarang perdana kita mulai lagi kajian tahsin atau cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan beliaulah kita dapat mengenal agama Islam, kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan mudah-mudahan syafaat beliau nanti bisa menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita lanjut kajian tahsin, mau mempelajari tahsin itu mempelajari cara membaca Al-Quran, khusus membaca Al-Qurannya, bukan membaca hadis atau bahasa Arab lainnya, dan khusus cara membacanya aja, bukan cara mengartikannya. Bulan-bulan yang lalu pernah disampaikan bahwa Al-Quran itu kan gak terlepas dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu cuman ada 29 huruf kan. Alif, ba, ta, sa sampai ya. Nah itu. Jadi gak akan keluar dari situ. Nah, dari A sampai ya itu ada tempat keluarnya. Tempat keluarnya disebut makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf. Itu. Kemarin dijelaskan makharijul huruf terbagi menjadi 5. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut, kalau rongga mulut itu yang berongga di mulut, itu yang berongga dari tenggorokan sampai ke luar, ke rongga mulut. Ada alif, waw, ya. Yang kedua tenggorokan. Jadi kalau tenggorokan ada 3 hurufnya, ada 6, 3 tempat hurufnya ada 6. Paling bawah tenggorokan. Paling bawah a sama h. Kedua tengah a sama h. Ketiga kho dan gho. Nah, jadi kita tahu, jadi huruf kho dari mana keluarnya? Dari tenggorokan paling atas. Jadi kita gak nerka-nerka pas baca itu, gak. Contoh yang paling sering ketukar itu ada huruf h dan huruf h. H kan itu kan berdekatan tuh. H itu di tengah. H di tengah tenggorokan. Kalau h itu di bawah, agak bawahnya tenggorokan. H. Nah, kalau kita tahu tempat keluarnya, pasti kita bisa membedakan antara huruf satu dengan yang lainnya, bahwa itu berbeda keluarnya. Tuh. Tadi paling bawah ah, kedua a, h, 3 kho, lo, itu tenggorokan. Lalu setelah tenggorokan, tadi rongga mulut, kedua tenggorokan, lidah selanjutnya. Nah, lidah ada banyak. Di lidah ada huruf ko itu di lidah. Ko, ti, u itu di lidah. Setelah ko ada ka, ki, ku, ka. Setelah itu di tengah lidah. Tadi lidah bagian paling belakang dengan belakang dengan tenggorokan. Sekarang ke tengah lidah. Ada huruf ja, sha, ya. Nah, itu di tengah. Aj, ash, ai itu di tengah. Nah itu. Kalau kita tahu bisa membedakannya. Ja, sha, ya. Selanjutnya sa, so, sa, za. Nah itu kan dekat. Sha sama sa, sha, sa. Nah,
Itu beda makhrajnya, beda tempat keluarnya. Sya itu di tengah, sa itu di ujung. Gitu. Seperti itu. Dan ada banyak lagi di lidah. Setelah lidah ada bibir. Ada bibir itu ada huruf fa, ba, ma, wa. Itu kan itu di bibir semua tuh. Bibir yang bergerak, bukan di lidah, bukan di tenggorokan. Ba, wa, ma, fa. Kadang yang kita keliru itu huruf fa kadang-kadang orang Sunda itu sebutnya pa ya. Nah itu harusnya bukan bibir dengan bibir. Kalau pa itu bibir dengan bibir. Tapi kalau fa bibir dengan gigi seri bagian atas, gigi atas, gigi depan atas. Itu gigi fa itu fa. Itu jadi bukan pa fa. Itu harusnya fa. Itu. Jadi kita kalau tahu maksudnya dari mana, tempat keluarnya dari mana, cara mengucapkannya bagaimana, kita insya Allah dapat mengucapkan Al-Quran, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Fa, tadi fa di bibir. Selanjutnya terakhir, yang tadi ada 5: rongga mulut, tenggorokan, lidah, bibir. Terakhir rongga hidung. Rongga hidung itu yang berdengung. Nah itu kalau kita tutup, nggak bisa, nggak bisa keluar. Nah itu rongga hidung, itu keluarnya dari hidung, seperti itu. Jadi kita tahu, oh ini keluarnya dari sini hurufnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Kan di situ ada beberapa huruf dari bibir gua dulu, bis ke tengah lidah, Bismillah, ke bibir lagi. Tuh, jadi gak kecampur, atau kadang-kadang ini cara bacanya itu gak dengan mulut mulutnya itu gak bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang gitu. Kalau belum mempelajari makhraj huruf, jadi gak benar-benar beda gitu. Nah, jadi kalau Rasulullah SAW dulu baca Al-Quran itu terdengar per hurufnya itu jelas katanya. Jadi huruf satu dengan huruf yang lainnya itu jelas. Kalau tadi kan Bismillahirrahmanirrahim itu kan gak jelas. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu kan ba dulu, bisa sin, Bismillah. Jadi gitu. Jadi pelan-pelan aja baca Al-Quran itu. Pelan-pelan, hayati, nikmati, sampai nanti tuh ngerasa enak membaca Al-Quran. Bukan buru-buru, banyak-banyakan, tapi kita kayak gak tenang bacanya itu. Yang penting banyak dari bacanya gak menikmati. Berarti pelan-pelan aja per hurufnya dinikmati satu-satu per huruf. Habis itu dihayati apa maknanya dalamnya kalau sampai ke maknanya sana. Kemarin sempat kita tes satu-satu ya dari huruf a, ba, ta, sa itu sampai huruf, kalau nggak salah itu sampai ja ya, a, ba, ta, sa, ja, atau ja, ha, kho. Ada yang ingat sebelumnya? Sampai ja. Sampai ja ya. Udah ini lama, saya juga lupa. Ja. Kalau gini aja, kalau sekarang berarti biar per episode-nya nanti gak lupa. Jadi kita ini aja, ini perbaca Al-Quran aja ya. Jadi satu orang baca Al-Quran, terus dikoreksi. Oh ini kurang huruf ini, oh ini penahanannya kurang. Nah di situ paling didalami materinya. Paling seperti itu kita coba. Ya, berarti praktek membaca Al-Quran. Kita lanjutkan, berarti kemarin sampai surat Atin. Ke atas atau ke bawah ya? Oh ke bawah. Ke bawah ini. Berarti surat Al-Alaq sekarang ya. Iqra. Ada juga.
Iqra ya, Al-Alaq. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di Gua Hira kepada Muhammad ayat 1 sampai 5 ya. Halaman 597. Itu di 30. Surat pendek. Kalau di sini 567. Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Udah ketemu ya? Udah. Dari tadi. Iya. Saya duluan, nanti diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, sampai ayat 5 dulu ya. Ini surat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW 1 sampai 5. Di sini yang paling ketara itu yang paling terlihat ada qalqalah atau mantul ya. Iqo, ko, ti, ku, ba, ko, ako. Nah itu huruf qalqalah itu ada 6, ada 5. Qaf, ta, be, jim, dal. Atau kalau biasanya itu kut mujadin atau baju di toko. Ya, itu biasanya kalau dihafal masdur. Huruf qaf, huruf ta, huruf b, huruf ba, huruf ja, huruf da. Itu. Kita coba satu-satu ya. Qati kubako. Qati kubako. Ya. Qati tubako. Qati kubako. Babi bubab. Babi bubab. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Dadi dubad. Dadi dubad. Ya. Jadi kalau olah ini dia mantul, cuman nggak benar-benar ditahan kayak oti kubako, nggak seperti itu. Bukan bako, bukan disengaja ya. Bako, tapi apa ya? Nalurinya aja apa? Secara alamiahnya aja. Oti kubako. Jadi bukan bako, bukan bako, bukan gitu, bukan setelah bako, bukan seperti itu. Tapi bako. Jadi dubad, bukan bad, gitu. Jadi alamiahnya aja kita serefleksnya dulu, gitu.
bukan pada itu, tapi dadinubad. Pada itu. Kalau yang banyak kolkolahnya itu di tabat ya, tabat ya ada. Kolkolah. Ada yang mau coba? Atau kita coba? Kita coba dari sebelah kanan ya. Kanannya ini. Kanan. Atau kanan saya. Mana aja deh, mana aja. Ya, coba dari sebelah kanan. Dari mana nih? Oh, dari sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti huruf ro-nya tebal. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ro itu bergetar kan? Ar bergetar. Cuman nggak boleh bergetar dari 2 getaran. Jadi kalau itu kurang tepat seperti itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, sebentar ya. Di huruf ro, nah itu di apa ya? Ditahan. Karena ada huruf hamzah di situ. Hamzah itu salah satu sifatnya itu tidak keluar nafas, tidak keluar suara. Kalau bahasa ininya jahar sama syiddah. Jadi nafasnya nggak keluar, suaranya juga nggak keluar. Kalau a, i, u, ba, itu tertahan tuh. Jadi kalau di sini iqra bukan kalau tadi kan kayak langsung iqrabis gitu ya. Iqra. Beda dengan huruf nun. Kalau nun itu mengalir kayak naminuban, ya, ban gitu. Kalau a ada tuh. A enggak boleh. Dan susah juga kalau a itu gitu. Gitu kan itu enggak bisa. Beda dengan mim juga. Mamimubam kan ada mengalirnya tuh. Lalilubal, nah mengalir tuh. Jadi bukan bal, nah itu bukan gitu. Bal. Nah kalau a sebaliknya dari lam mim nun ro itu tadi. Kalau a jadi berarti a, jadi iqra gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya. Khalaqal insana min 'alaq. Sebentar. Nah kalau lam di sini jangan terlalu cepat. Khalaqal kan mengalir tuh. Jadi bukan khalaqal mengalir. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, panjang pendeknya ya. Sana 2 ketukan. Khalaqal insana min 'alaq. Iya. Dek. Udah gantian. Oh ya, coba gantian aja takutnya ganti dulu yang lain. Ada kebagian. Ayat 3 ya. Iqra wa rabbukal akram. Nah, bentar. Di sini ada huruf kaf. Wa rabbukal ak. Nah, itu kaf. Beda lagi sifatnya. Kalau tadi a itu gak keluar nafas, lam itu mengalir. Kalau kaf keluar nafas. Ak. Ya, kaki kubak. Jadi kalau di sini iqra wa rabbukal akram keluar nafas. Jadi bukan akram, tapi akram gitu. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Alladzi 'allama bil qalam. Ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Agak di ini ya, ditahan.
Bukan ditahan sih, ditekan. Allamal, ada tasydid di situ. Setiap bertasydid itu pasti ditekan. Allamal, jadi bukan alamal. Tadi ditahan, ditekan, cuman gak terlalu tertekan, lebih ditekan. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Dari awal berarti ya? Atau lanjut? Dari awal ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulangi sekali lagi coba. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ladzi khalaq, ladzi rza, ujung lidah za ujung lidah bertemu dengan gigi za rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kayak dan itu kayak ladi ya, di agak dikit ya, ladi khalaq. Coba. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kita lanjutkan. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, nah di sini ada perbedaan nun mati, perbedaan nun mati. Nun pertama nun mati bertemu sin, nun kedua bertemu ain. Nah, itu berbeda cara bacanya. Nun pertama insa, nah itu insa, tapi nun kedua min ala. Itu ini ikhfa dan izhar, samar dan jelas ya, seperti itu. Kalau pengen tahu cara bacanya harusnya jelas atau samar, itu harus tahu hurufnya. Kalau izhar kan hurufnya ada 6. Hamzah, aha, kho. Itu huruf tenggorokan hamzah, ha. Itu ain sama ha. Ghain dan kho dan gho. Ya, itu izhar. Nah, ini salah satunya ain. Kalau sin itu huruf ikhfa ada 14 kalau sin ini ikhfa. Nah, kalau ikhfa bacanya jadi insa. Kalau izhar nun jelas. Min, an, in, un. Itu. Ada lagi. Kalau idgham jadi masuk ke huruf selanjutnya. Kalau idgham kan hurufnya waw ya. Waw, ya, la, ro. Miu, kalau nun mati bertemu waw coba. Miu gitu. Jadi bukan ming tapi miu. Kalau bertemu huruf ya mi. Seperti itu. Coba sekali lagi. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, jangan ditahan ya. Min alaq. Jadi bukan min alaq, min alaq. Izhar jelas. Lanjutkan. Iqra wa rabbukal akram. Sekali lagi coba. Iqra wa rabbukal akram. Ya, qaf itu gak ada hamznya. Jadi bukan iqra, iqo. Mantul, bukan hamz tapi mantul. Iqo. Bukan, kalau kaf kan tadi ik. Nah beda ya. Beda antara mantul dan keluar nafas. Kalau qaf mantul akko. Kalau kaf keluar nafas ak. Nah itu. Iqra wa rabbukal akram. Coba. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Pendek ya. Lanjutnya. Boleh siapa ya? Bil kolam. Kolam ya, bukan Kolam. Coba sekali lagi. Alladzi. Ya, kolam. Tadi kayak terdengar kayak o ya, kolom gitu. Iya kan? Iya kan? Lokatnya. Oh, iya. Sumatera. Ke bawah ya.
dari daerah ya. Kok tadi kayak ini tebal jadinya kolo itu kan kola. Bukan daerah pengaruh ya. Iya pengaruh. Jadi harus dilatih gitu. Makanya kalau orang Jawa itu biasanya ain itu jadi ngain, ain itu jadi nga ya. Iya kayak azan itu apa ya? Lupa saya. Hayya ngalas sholah ya jadinya. Hayya ngalas sholah kalau orang Sunda kan tadi paknya. Pak, oh ya ngalami biasanya gitu. Tidak ada lagu susah. Iya nggak apa-apa untuk latihan aja. Baik, selanjutnya ayat 5 ya. Ulangi sekali lagi coba. Lam ya'lam agak ini ya, jangan terlalu cepat ya. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, selanjutnya ayat 1 lagi berarti. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqo. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kalau huruf qaf kan tebal ya. Jadi agak ditutup khalaqo. Jadi bukan khalaqo, tapi agak tertutup mulutnya. Aku gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqo. Gitu. Aku. Coba sekali lagi boleh? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya. Lagi kan? Khalaqal insana min 'alaq. Ulangi sekali lagi tuh. Khalaqal insana min 'alaq. Min, nah ini yang dibuat nikahnya. Alaqo. Itu kan kayak dibuat tuh. Khalaqal insana min 'alaq. Ini naluri apa ya? Tadi itu apa? Secara sendirinya keluarnya. Jadi kalau alaqo itu kayak dibuat. Khalaqal coba. Khalaqal insana min 'alaq. Alaq. Ya, tapi agak tertutup tebal alaqo. Alaq. Sekali lagi coba. Alladzi Khalaqal insana min 'alaq. alaq. Ya, selanjutnya. Iqra wa rabbukal akram. Ya, iqo, nah itu beda. Tadi ya kol-kolah dan hamas atau mantul dan keluar nafas. Iqo, nah itu kemantul. Kalau ini rom jadi bukan beda ya mantul. Kalau mantul kan gini, itu kan mantul. Tapi kalau keluar nafas jadi gini, kalau nafasnya itu kaf dulu, kaf biasa ya, nah ditahan tuh, ditahan. Yang tertahan itu kan ada yang tertahan di nafas di sini, keluarin lepasin, gitu, Jadi kalau di sini rom, tapi naluri aja apa, spontan aja. Iqra wa rabbukal akram. akram itu ya, sekali lagi. Iqra wa rabbukal akram. Jangan ini ya. Hati-hati. Kalau hati-hati. Hati-hati. Hati-hati itu kan. Napas dulu. Langsung jadi kalau kita letakkan apa namanya, tangan, punggung tangan di sini di depan mulut, kerasa ada nafas, itu berarti keluar nafas, itu kerasa kan? Kalau kan nggak ada tuh, itu salah berarti, belum tepat berarti. Jadi gitu cara mendeteksinya.
Kalau qalqalah nggak bisa ya. Kalau tadi kan ada fa, ha juga, nah itu keluar. Huruf sa, as, nah keluar. Fahasa. Huruf ha, huruf ha juga sama, nah itu cara mendeteksi keluar nafas sama enggak. Kalau kalau huruf hamzah itu kan nggak ada, itu kan nggak ada, gitu. Itu nggak ada, seperti itu. Itu dari makhraj sama sifatnya, sifat sama makhrajnya. Supaya lima tadi huruf qaf, huruf kaf, nah ada lagi huruf lam. Huruf lam itu mengalir al, jadi bukan al berhenti, al. Nah, kalau al-fatihah, gampang al-fatihah. Alhamdu, jadi bukan alhamdulillah, gak langsung gitu, tapi alhamdu ada mengalir dulu, lahi gitu. Nunnya juga Rabbil alamin. Bukan berhenti langsung, tapi bukan berarti dipanjangin. Rabbil alamin, bukan gitu. Tapi tadi ya kembali naluri apa ya, spontan aja. Gitu, bukan dibuat-buat sampai benar-benar panjang, bukan sampai nggak ada juga. Itu ada tapi spontan aja, seenaknya senyamannya kita mengucapkannya. Nun, Allah, nah roh juga agak mengalir. Ar-Rahmanir-Rahim. Mim juga him, itu him, bukan him. Nah, itu kan terputus tuh, langsung berhenti. Him agak mengalir, tapi gak dibuat-buat panjang. Itu. Tadi huruf lam, huruf mim, nun di situ. Nah, kalau panjang pendeknya di sini, ini sesuai dengan ritmanya, ada ketukannya. Kalau ini Al-Fatihah, kalau ini kan baru nih Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu, jadi pelan-pelan aja. Nah, kalau dipraktekkan di sini ayat 5 contoh. Allamal insana ma lam ya'lam. Gitu. Jadi baca Al-Qur'an itu ya pelan-pelan aja, tapi nyaman gitu. Jadi bukan terburu-buru atau panjang-pendeknya diberantas, tapi panjang pendeknya itu sesuai dengan ketukannya, gitu. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya, ada yang tanyakan? Lanjut 2 ayat. Lanjut dulu. 2 ayat. Boleh kita lanjut sampai 2 ayat tadi, sampai ayat 6 berarti ya. 7. Di saya dulu, nanti diikuti. Kalla innal insana layatgha. Coba. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Satu lagi nabung ya. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ya, itu sampai ayat 8. Pasnya sampai ayat 8. Ada di sini ada huruf
kol-kolah yang baru, yaitu huruf to. Tadi kan di atas to tuh belum ada ya. Di sini ada to. Kalla innal insana la yatgha. Nah itu sama kol-kolah la yatgha. Itu. Terus huruf ghain ini ada yang ghain yang mati taw. Nah, gha itu sama mengalir taw. Jadi bukan taw. Bukan taw. Tapi taw. Inna ila rabbika ruj'a. Nah, itu ada huruf jim. Ruj'a sama. Kol-kolah juga ruj'a. Jim itu kadang salahnya itu keluar nafas. Jim itu gak keluar nafasnya. Kalau kayak ruj itu kan keluar nafas. Aj itu keluar nafas. Harusnya aj. Kalau di sini ini ditahan. Aj. Kalau masih ada keluar kerasa ke sini nafas, aj. Nah itu berarti belum tepat. Aj. Coba kita ya. Jaji jubaj. Nah, pas menyebut jaji jubaj ada keluar nafas. Nah, itu harusnya jim itu gak ada, karena gak kan keluar nafas tadi hamas ya, keluar nafas itu. Kayak huruf fa, huruf sa, huruf ka tadi. Nah, jim itu gak termasuk di situ. Jadi harusnya gak ada nafas yang keluar. Jadi kalau saya pakai pik kan pasti ada kan ada apa namanya? Ada ketentuan biasanya. Jaji ju harusnya jaji ju baji. Itu bukan baj tapi baji. Bukan ada nafas yang keluar. Itu gak apa-apa. Itu gak boleh nafas yang keluar. Dan kalau kita masih belum emang susah ya untuk membiasakan, apalagi sudah lama gitu terbiasanya seperti itu dari dulu kan baca Al-Qur'annya seperti itu, sekarang mau diperbaiki merasa susah banget. Anak-anak aja belajar ini susah, apalagi ini yang udah lama dari dulu seperti itu, apalagi logatnya dari kampung seperti itu ya, terbawa itu kan memang benar-benar susah ya. Saya juga di rumah saya kan di Limus Pratama belakang kota wisata situ. Nah, situ ada ngaji sama ya seumuran bapak-bapak ini sini lah, ada yang 40-50. Itu hari ini dibenerin, jadi udah bener nih. Minggu depan datang lagi, itu lagi yang dibenerin. Itu lagi kan ya, gak apa-apa. Yang penting udah bertahun-tahun. Iya. Agak iya. Udah halal kalau ini tuh kalau daging ya. Ya guys, gak apa-apa. Jadi kita itu kan hukum baca Al-Quran itu memang wajib dengan tajwidnya, dengan tahsibnya. Jadi harus benar cara bacanya itu sesuai yang Nabi baca. Jadi kalau kita baca tidak sesuai dengan yang Nabi baca, itu berarti bukan kalau bahasa kasarnya bukan Al-Quran yang kita baca, kan berbeda yang kita baca. Contoh panjang pendeknya dikurangi, atau yang panjang harusnya dipendekin, atau penahanannya dikurangi. Nah itu kan udah berbeda. Panjang pendeknya dikurangi aja, panjang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin, itu bisa merubah mana atau merubah artinya Al-Quran itu. Nah itu sampai itu kan memang wajib untuk membacanya dengan bagus. Tapi di situ ada beberapa pendapat itu tuh memang harus, cuman kalau memang nggak bisa ya udah segitu bisanya gitu. Kayak zaman Rasul tuh nggak bisa ya. Kayak zaman Rasul tuh ada yang nggak bisa nyebut so. Ada yang kalau di Al-Fatihah kan siratal ladina, si itu kan so ya. Siratal ladina. Ada yang nggak bisa para sahabat itu. Cara membacanya huruf so itu. Bisanya apa? Bisanya jadi za. Ziratal ladina.
ada yang seperti itu, ada riwayatnya. Ziroto si katanya, si ya orang ya kamu bisa, tapi orang ini nggak bisa, jadinya harus zi karena ya tadi ada logatnya dari sana seperti itu. Dan ya udah kata Rasul, ya udah bacalah seperti itu katanya. Jadi ada beberapa riwayat, ada juga yang so-nya nggak bisa, za-nya nggak bisa. Dan tadi kan siratal ladzina nggak bisa, jadinya siratal ladzina nggak bisa lagi. Bisanya cuma sa, jadinya siratal ladzina. Ya udah katanya, bacanya seperti itu. Yang penting kita terus belajar, memperbaiki bacaan. Tapi kalau udah berhenti, ya udahlah nggak bisa, udahlah segini aja bisanya. Terus nggak belajar lagi, takutnya nanti ditanya, kenapa nggak membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Katanya karena nggak bisa, kan bisa belajar. Kalau berhenti belajar, berarti sudah nggak bisa. Takutnya kita nggak bisa nolak, nggak bisa ngelak gitu. Nanti itu pas ditanya di akhirat. Baik, udah bisa. Mungkin sampai sini dulu ya, sampai ayat 8 tadi. 5 masih 5, 8-nya belum praktek. Oh iya, praktek itu langsung praktek berarti. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.